Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini sudah di segmen terakhir, jadi langsung closing statement. Silakan Pak Yasin dulu. Ya, apabila ada kekurangan pengaturan, ya segeralah itu dibuat undang-undang tentang hukum acara penyadapan. Itu simpulannya seperti itu. Jadi kalau didiskusikan, dipakai perdebatan di sini tidak akan selesai. Apabila mengacu kepada putusan MK atas judicial review dari penyadapan tersebut. Nah, itu kita menunggu hasil dari DPR berkoordinasi dengan pemerintah untuk segera mewujudkan hukum acara tentang penyadapan itu. Benar-benar solusinya seperti itu. Seperti lantas itu. Apakah penyadapan-penyadapan sekarang yang terjadi jika tidak puas dianggap ilegal ke pra-peradilan? Nah, seperti yang disimpulkan oleh di keputusan DPR kemarin kan untuk KPK diminta untuk memperbaiki tata cara kerja. Baik itu Enggak, di pertama dalam kesimpulannya terdapat permasalahan dalam konteks OTT dan penyadapan yang dilakukan. Ya, itu yang harus diperbaiki ya. Tentunya memperbaikinya dengan DPR. Selama DPR belum menyatakan bahwa untuk penyadapan itu ilegal dan stop, maka itu tetap harus dilakukan perbaikan dan KPK tetap berhak melakukan penyadapan atas perintah pasal 12 Undang-Undang 30 tahun 2001. Baik, gitu, DPR sendiri tidak pernah menyatakan bahwa KPK tidak selama belum ada undang-undang stop dulu, tidak boleh ada penyadapan, tidak ada seperti itu kan dari hebatnya DPR. itu bijaksananya DPR. Nggak boleh. Bisa juga lemah DPR. Kenapa begitu? Pada saat kita Kan bijak nggak berdasar hukum juga Pak mungkin. Enggak, ini ingin saya sampaikan. Ya, kalau teori hukumnya, kita bicara hukum ANSI, yang namanya proses pro justisia, hukum acaranya ada yang lapse, yang terlewat, apa Bang? Batal demi hukum. Kalau DPR mengatakan batal demi hukum, kalau bahasa Bang kita di penyidikannya ilegal, apa yang terjadi? Gaduh ini. Ini DPR memilih untuk yang dari penjara, yang dari penjara langsung keluar. DPR tidak berhak untuk melakukan mengeluarkan statement batal demi hukum, itu peradilan. Pengadilan Pak jadi ikutin flow-nya ini. Jadi biar kita bicaranya juga nyambung, ikutin flow-nya. Jadi yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ingin sampaikan, kemarin kita sudah evaluasi yang namanya SOP KPK. Di situ yang dikatakan pimpinan KPK tidak ada istilah OTT, ternyata kita temukan operasi tangkap tangan. Bahkan berdasarkan SOP-nya KPK yang KPK buat sendiri, kita buktikan di forum RDP kemarin terdapat permasalahan, terdapat penyimpangan Pak. Padahal aturan yang buat dia sendiri masih menyimpang. Makanya kita katakan Anda harus perbaiki itu. Kami juga sudah menemukan fakta informasi pendahuluan bahwa OTT yang dilakukan KPK ini penyimpangannya luar biasa hebatnya. Apa itu contohnya? Contohnya ini, pemberi suap telah bekerja sama dengan KPK atau ada komunikasi selanjutnya. Yang kedua, penyadapannya bermasalah. Yang lawful, unlawful kita bisa buktikan nanti. Ketiga, didasarkan pada laporan-laporan yang diistimewakan. Ada 7.000 laporan pengaduan Pak. Kenapa yang ini yang Bapak OTT kan gitu Pak? Ya kan harus disaring pengaduan yang substantif. Makanya kami sudah yang meminta ditindaklanjuti Pak, gitu loh. Kami sudah meminta, nggak usah banyak-banyak. Dalam 1 bulan ini ada 6 cases. 6 ini tolong disampaikan ke kami. Apakah Anda melaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, sesuai dengan SOP yang kalian buat? Kalau bisa kita diam, tapi kita buktikan bahwa ini menyimpang. Baik, silakan nih Pak. Jadi polemik ini mungkin agak sedikit berakhir kalau RUU KUHP dan KUHP bisa disahkan. Karena di dalam KUHP itu segala bentuk yang di luar KUHP harus kembali kepada KUHP. Undang-undang tipikor kembali kepada KUHP. Bisa jadi KPK nanti hilang. Oh enggak Pak, karena KPK super bisa body, jadi. Pak. Nanti ini bisa jadi. Kemudian RUU KUHP juga. RUU KUHP soal penyadapan nanti akan ditentukan siapa yang berwenang. Atas izinnya hakim, yakni hakim komisaris. Maka kewenangan penyadapan ada kontrol, kontrolnya oleh hakim. Dibilang pelemahan kita Pak, begitu Pak. Itu pelemahan kan, Pak katanya Pak. Nah, yang mau ditangkap hakim masa yang nganu hakim. Jadi itu udah prejudice, nggak bisa. Jadi ini yang disebut dengan karena ini yang disebut dengan hakim banyak yang ditangkap kok kita hakim. Ini yang disebut dengan ius constituendo, hukum yang akan datang. Kalau yang ditangkap hakim, kita buat formula yang lain, tapi untuk yang bukan hakim Anda harus tunduk pada putusan pengadilan. Itu dong. Kalau temannya hakim kalau nggak gini, hakimnya yang ditangkap kan yang disebut dengan hakim komisaris, hakimnya hanya bertugas untuk itu. Iya. Tidak yang lain-lain. Misalnya izin hakim, penyadapannya hari Minggu, ya kan? Nggak boleh. Harus on time. Nggak boleh. Tinggal diatur di pengaturan, hakim harus standby 24 jam. Hakim 24 jam sampai jam 12 malam dia bertugas. Ya ada hakim pengawas tuh.
Gini. Kalau saya tidak harus menunggu revisi jangan dipersulit lah, Pak Yasin. Hanya ataupun keinginan aja kita mau RUU bekerja dari lebih baik. KUHP. Saya bisa mengakhiri, saya konsisten dengan logika hukum tadi. Misalnya begini, setiap yang berkendaraan motor harus menggunakan helm. Pertanyaannya, ada nggak boleh berpendapat, kan tidak pakai helm boleh? Analoginya tuh enggak. Bukan begitu, Pak. Ini karena frasa hukum. Masalahnya helmnya nggak ada, Pak. Ya, contoh itu. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks ini, kalau helmnya nggak ada, atau undang-undangnya nggak ada, itu yang saya bilang, logika hukumnya KPK jangan kumaha aing tadi, semau deweknya saja, nggak bisa dong. Kan harus dengan hukum. Jadi logikanya, taat kepada hukum itu berangkat dari logika. Hukum yang jujur tadi, jujur hebat. Itu logika hukum Pak Egy Sujana ya. Dokter Egy Sujana. Dokter Egy Sujana, jangan lupa ya. Baik, terima kasih nih Pak Egy, Pak Arteria, Pak Yasin. Itu belum. Oh, belum ya Pak Arteria? Udah tadi panjang. Udah. Baik, terima kasih. Suruh tampil terus saja nih, Prof. Nah, kita nantikan saja ya bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah kemudian nanti penyadapan harus minta izin dulu, begitu ya? Kita lihat dulu. Tentunya itu akan mengundang pro kontra selanjutnya. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.